Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas kelompok dan akhirnya mempresentasikan mata kuliah proses politik dan teknik perundang-undangan. Kami selaku kelompok 10 akan mempresentasikan materi dengan fokus utama yaitu revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alifa Audrey selaku moderator. Saya Muhammad Alfazi Armasi Manjunta selaku pemateri. Saya Aliana selaku pemateri. Saya Dia Asranti Claudia Jawa selaku pemateri. Saya Tes Peter sebagai pemateri. Saya Tengku Naila Fazila Sulaiman sebagai pemateri. Saya Ratu Syaraini Ridwan selaku pemateri. Baik, demikian perkenalan singkat dari kami. Maka dari itu kami akan memulai presentasi dimulai dari pengantar materi. Nah, pada materi hari ini kami akan membedah revisi dari Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019. Nah, pokok permasalahan dari revisi Undang-Undang KPK ini adalah pada awalnya pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan beberapa poin-poin yang berpotensi untuk melemahkan KPK dalam Undang-Undang KPK hasil revisi yang telah disahkan oleh DPR pada Selasa 24 September 2019 lalu. Jadi anggota DPR telah sempat meresmikan undang-undang yang dalam intinya itu melemahkan beberapa fungsi kewenangan dan juga hak dari KPK. Nah, beberapa poin-poin tersebut dinilai melemahkan KPK, kemudian memberikan atensi atau peran dari pihak-pihak lain yang dimana mengabaikan aspek utama dan pengawasan dari pihak KPK. Nah, kemudian dilucutinya sejumlah kewenangan KPK terkait penyidikan dan juga penuntutan, serta sejumlah prosedur yang dianggap mereka itu merumitkan proses penindakan. Beberapa yang diberikan kewenangan KPK yang memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk bisa melakukan pemeriksaan tanpa seizin KPK, kemudian beberapa tindakan-tindakan lain yang tidak memerlukan izin secara resmi dari pihak KPK, namun bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Baik, demikian pengantar dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Dipersilahkan. Oke, ada beberapa poin penting dalam revisian Undang-Undang KPK. Yang pertama itu ada pelemahan independensi KPK. Nah, di dalam pelemahan independensi KPK ini, sebagaimana mestinya KPK ini merupakan suatu lembaga yang bersifat independen ataupun berdiri sendiri. Tetapi dalam revisi Undang-Undang KPK ini, uh, KPK itu dimasukkan ke dalam rumpun bagian dari lembaga eksekutif. Nah, dalam hal ini tuh masyarakat ataupun banyak orang itu khawatir tentang adanya potensi gangguan independensi dalam menangani kasus korupsi, apalagi tentang kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat di pemerintahan. Nah, poin kedua itu ada dominasi dan masalah dalam Dewan Pengawasan. Nah, maksud dari dominasi dan masalah dalam Dewan Pengawasan ini adalah bagaimana di dalam revisi undang-undang ini ada yang namanya pembentukan Dewan Pengawas dalam KPK. Nah, Dewan Pengawas di dalam KPK ini maksudnya adalah di dalam menangani sebuah kasus KPK itu harus memberi izin penyadapan ataupun penggeledahan ataupun sebagai rangkaian proses yang dilakukan oleh KPK itu harus disetujui ataupun dari disetujui ataupun perizinan dari lembaga-lembaga lain. Nah, tindakan ini nih merupakan suatu langkah yang kurang strategis ataupun menghambat proses dari penegakan hukum. Nah, yang ketiga itu ada pemangkasan kewenangan penindakan dan penyelidikan. Nah, maksudnya itu adalah uh, KPK itu dibatasi pergerakannya oleh Dewan Pengawas, yang mana aturan baru ini mengkhawatirkan mengurangi keefektifan ataupun kerahasiaan dari penyidikan kasus korupsi yang dilakukan oleh
Dewan Pemerintahan ataupun yang lainnya. Nah, yang keempat itu ada ketidakpastian status independensi pegawai KPK. Nah, maksud ketidakpastian ini adalah status pegawai KPK yang biasanya independen itu masuk ke dalam ranah menjadi ASN. Artinya, dikhawatirkan dalam perubahan revisi undang-undang ini dengan adanya karyawan ataupun bagian dari anggota KPK yang masuk ke dalam ranah ASN ini dalam perekrutannya itu kurang kurang adanya independensi ataupun kerahasiaan yang mana biasanya akan dipengaruhi oleh birokrasi struktur dari pemerintahan. Nah, yang kelima itu ada inkonsentrasi dan kekacauan norma hukum. Nah, yang kelima ini nih merupakan bagaimana kewenangan penuntutan itu dibatasi di dalam ranah KPK, yaitu KPK ini bisa bergantung kepada lembaga lain dalam menangani kasus-kasus korupsi. Nah, KPK ini memiliki kewenangan penuh dalam penyidikan dan penuntutan secara mandiri sebelum revisi Undang-Undang KPK. Nah, yang terakhir itu ada tidak adanya penguatan dalam fungsi pencegahan dan juga pengawasan. Nah, maksud tidak adanya penguatan ini yaitu kewenangan penghentian penyidikan ataupun berlakunya SP3 dalam penanganan kasus korupsi. Nah, di dalam penanganan SP3 ini untuk memastikan semua kasus korupsi ini diproses hingga tuntas. Harusnya seperti itu. Tetapi dengan adanya pemberlakuan SP3 dalam fungsi pencegahan dan juga pengawasan ini, kekhawatiran di masyarakat itu adalah bagaimana potensi dari intervensi ataupun kompromi politik yang ada di dalam suatu pemerintahan ataupun bagaimana suatu kasus korupsi itu tidak terselesaikan secara tuntas. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian pemaparan dari Naila. Dipersilakan kepada pemateri selanjutnya. Oke, saya akan membahas tentang lini masa proses pembentukan revisi UU KPK yang ada di tahun pertama itu tahun 2010. Jadi upaya revisi UU KPK itu pertama kali diwacanakan oleh Komisi 3 DPR yang dipimpin oleh politikus Partai Demokrat yaitu Beni Harman pada 26 Oktober. Jadi pertengahan Desember 2010 itu DPR dan pemerintah menetapkan revisi UU KPK masuk dalam prioritas program legislasi nasional atau prolegnas pada tahun 2011 sebagai usul inisiatif DPR. Namun hingga akhir tahun itu pun DPR belum berhasil membahas revisi UU KPK. Dan untuk di tahun selanjutnya itu tahun 2012, DPR itu bersama pemerintah kembali memasukkan revisi UU KPK dalam daftar RUU Prioritas Prolegnas tahun 2012. Jadi kali ini Komisi 3 mulai serius merumuskan draft revisi UU KPK, namun upaya revisi tersebut langsung menuai kritik karena Komisi Hukum menyusun draft yang dianggap banyak pihak dapat melemahkan KPK. Salah satunya itu ada dianggap melemahkan penghilangan kewenangan penuntutan, adanya mekanisme penyadapan yang harus meminta izin Ketua Pengadilan Negeri, serta dibentuknya Dewan Pengawas. Nah, jadi pimpinan KPK saat itu turut bereaksi keras menanggapi revisi tersebut. Jadi pada tahun 2015, proses tarik ulur revisi UU KPK pada era Jokowi jauh lebih kencang selama 2015. Jadi revisi UU KPK ini 2 kali mencuat, lagi-lagi pembahasannya ditunda. Upaya revisi UU KPK pada era Jokowi mulai mencuat pada tanggal 23 Juni 2015. Sidang paripurna memasukkan revisi UU KPK dalam prioritas prolegnas 2015. Dan tahun selanjutnya itu ada tahun 2016, DPR itu kembali menyampaikan revisi UU KPK masuk ke dalam prioritas program legislasi nasional yang biasa disebut dengan prolegnas. Hanya fraksi Partai Gerindra yang menolak revisi UU KPK. Pada 1 Februari 2016, revisi UU KPK mulai dibahas dalam rapat harmonisasi badan legislasi di DPR RI. Jadi tahun selanjutnya itu berselang selama setahun, wacana itu kembali bergulir pada Maret 2017. Diam-diam Badan Keahlian DPR telah melakukan sosialisasi di Universitas Andalas dan Universitas Nasional terkait wacana revisi UU KPK, menyusul 2 universitas lainnya, yakni Universitas Gadjah Mada dan Universitas Sumatera Utara. Nah, beberapa poin revisi yang disosialisasikan diantaranya itu mengenai pembahasan umur KPK, yaitu pembentukan Dewan Pengawas, hingga keharusan KPK meminta izin melakukan penyadapan. Nah, tahun terakhir itu ada wacana revisi UU KPK kembali muncul setelah sekian lama mengendap di DPR
Jadi tiba-tiba DPR itu mengadakan rapat paripurna pada Kamis tanggal 5 bulan 9 2019 untuk membahas usulan Badan Legislasi atas revisi UU KPK sejak wacana ini tuh menjadi polemik, balik tidak pernah mempublikasikan rapat pembahasan draft rancangan undang-undang. Jadi anggota Komisi 3 dari fraksi PDIP Masinto Pasaribu mengatakan bahwasannya rencana revisi UU KPK itu memang menjadi pembahasan sejak tahun 2017 dan menurut dia itu fraksi di DPR dan pemerintah sepakat akan rencana tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ratu atas pemaparan materinya. Dipersilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan bergerak kepada dinamika proses pembentukan revisi Undang-Undang KPK yang sebenarnya menjadi segmen dari lini masa proses pembentukan revisi Undang-Undang KPK. Akan tetapi karena sangat sulit bagi kami para peneliti untuk mencari datanya, ini jadi kami jadikan segmen sendiri. Ini sebenarnya masuk ke tahun 2017 itu. Tetapi seperti yang tadi sudah dibilang pemateri sebelumnya, yaitu sosialisasi dilakukan oleh Panja DPR secara seperti diam-diam gitu, tidak jelas. Nah, untuk melanjutinya, maka kita akan melihat yaitu bahwa di tahun yang sama, 2017, tidak terlihat aktivitas fraksi dan partai terkait kebijakan yang dilaksanakan yang berkenaan dengan penyusunan RUU. Dalam artian ketika kita melihat website-website partai, itu tidak ada pernyataan apapun, tidak ada pernyataan resmi. Sangat sulit untuk mencarinya. Namun kami memperoleh data untuk menjelaskan ini semua melalui putusan Mahkamah Konstitusi ketika nanti pada akhirnya Mahkamah Konstitusi akan digugat. Maksudnya RUU ini nanti digugat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, disitulah nanti dijelaskan. Setelah diajukan gugatan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi mendapatkan bukti lampiran 9 yang diajukan oleh DPR. Inilah bukti yang disampaikan oleh DPR terkait rangkaian kegiatan seminar dan diskusi publik, serta bukti lampiran 10 yang juga diajukan oleh DPR mengenai laporan panitia angket DPR RI pada bab 3 tentang fakta, data, dan hasil penyelidikan. Yaitu berupa kegiatan yang dilaksanakan, kata DPR, adalah yang pertama RDPU Panitia Khusus Angket KPK dengan tokoh masyarakat, aktivis, dan LSM, rapat mendengar pendapat umum dengan akademisi Universitas Ibnu Khaldun, RDPU dengan Ikatan Alumni Universitas Indonesia, dan mahasiswa Universitas Indonesia Bangkit untuk Keadilan, RDPU dengan Profesor Yusril Ihza Mahendra dan Zain Bajeber, RDPU dengan Profesor Dr. Romli Atma Sasmita dan Dr. Solehudin, dan lain-lain. Selain itu, setelah diagendakan RDP Pansus Angket KPK dengan pimpinan KPK pada tanggal 20 September 2017 dengan agenda membahas revisi ini terkait pelaksanaan tugas penyidikan Pansus Angket KPK terhadap fungsi kelembagaan, tata kelola SDM, anggaran, dan kewenangan KPK. KPK membalas bahwa melalui surat tertulisnya nomor ini B6086-01 tanda sambung 55-09-2017 yang menyatakan bahwa mereka masih belum dapat memenuhi panggilan pansus tersebut karena mereka sedang dalam sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian juga selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2016 juga diundang lagi pimpinan KPK untuk rapat dengar pendapat yang sama, yaitu membahas RUU KPK. Dan ini mereka bilang DPR sedang mencoba pengharmonisasian RUU 2019 tadi. Tetapi dinyatakan lagi oleh KPK bahwa undang-undang KPK yang ada sekarang sudah cukup mendukung operasional kegiatan KPK. Dan mereka menolak untuk mendatangi undangan tersebut karena tadi itu sudah cukup mendukung. Jadi tidak ada lagi perlu perubahan dan menyarankan untuk lebih mendahulukan pembahasan dan penyusunan beberapa undang-undang yang terkait dengan pemberantasan korupsi lainnya. Selanjutnya, pada hasilnya Mahkamah Konstitusi menilai jelas bahwa Badan Legislasi dan Panitia Angket DPR telah melakukan rapat kerja. Nah, di sini kami sebagai peneliti memang mengalami kesusahan, tetapi apabila kita berbicara tentang putusan Mahkamah Konstitusi, kata Mahkamah Konstitusi sudah jelas kok buktinya. Tetapi kami sebagai peneliti kami tidak dapat menemukan bukti itu sendiri. Ini adalah berdasarkan bukti yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi yang tidak diberikan ke publik gitu. Tidak dibagi ke publik oleh DPR tadi bukti-bukti
hasil kerjanya. Nah, mereka menilai tadi bahwa Badan Legislasi, Panitia Angket DPR telah melakukan rapat kerja, RDP, RDPU, rapat panitia kerja, dan kegiatan lainnya untuk menyerap aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Dari tokoh masyarakat aktivis anti korupsi, LSM, akademisi, pakar hukum tata negara dan hukum pidana, BPK, Kepolisian RI, Kemenkumham, LPSK, Kejaksaan, sampai dengan beberapa saksi yang pernah terkait dengan penanganan kasus korupsi di KPK. Nah, Mahkamah Konstitusi menemukan fakta bahwa KPK beberapa kali menolak menghadiri pembahasan perihal revisi Undang-Undang KPK. Jadi sebenarnya ini bukan DPR yang tidak mau melibatkan KPK, tetapi secara faktual, secara de facto yaitu KPK yang tidak mau melibatkan dirinya dalam pembahasan revisi Undang-Undang KPK tersebut. Jadi pada akhirnya kata Mahkamah Konstitusi ini semua sah-sah saja. Selanjutnya tentang adanya demonstrasi yang menjadikan dinamika proses politiknya juga, Mahkamah Konstitusi bilang ya ini tidak termasuk dari bukan proses formal gitu. Ya demonstrasi ya terjadi ya sah-sah saja, tetapi dia tidak akan merubah yang sudah diputuskan dalam parlemen gitu, dalam DPR. Jadi itulah kata Mahkamah Konstitusi, itulah dinamika proses politik. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ali atas penjelasannya. Maka saya akan menindaklanjuti dinamika politik dari proses terjadinya revisi Undang-Undang KPK. Boleh ke slide sebelumnya? Baik, dinamika yang terjadi pada proses revisian Undang-Undang KPK ini menimbulkan berbagai kontroversi, baik dari kontroversi dari pihak LSM, kemudian dari pihak masyarakat, kemudian juga dari beberapa lembaga-lembaga yang terkait. Nah, revisi Undang-Undang KPK yang disahkan pada tahun 2019 ini sejak awal sudah disadari oleh masyarakat dan juga pihak-pihak lain terkait konteks untuk melemahkan independensi dari pihak KPK. Nah, fokus utama dari revisi ini adalah mengatur pembentukan Dewan Pengawas. Nah, di mana Dewan Pengawas ini dalam proses revisi undang-undang dinilai memiliki kewenangan yang lebih dibandingkan Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana mereka bisa memberikan izin atas mereka bisa melakukan proses penyadapan itu tanpa seizin dari pihak KPK, kemudian mereka mampu memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan setelah batas waktu tertentu tanpa adanya proses peresmian dari pihak KPK secara sistematis. Kemudian di antara pemerintah dan juga DPR menyatakan bahwasanya revisi bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dan tata kelola. Namun pada realitanya aktivitas publik, kemudian para aktivis dan juga lembaga kemasyarakatan menilai ini akan berpotensi untuk melemahkan kinerja dari KPK, tapi akan menguntungkan beberapa pihak-pihak elit. Kenapa demikian? Karena konteks yang difokuskan kepada revisi Undang-Undang KPK ini dinilai menyelamatkan pihak-pihak elit. Karena pada dasarnya KPK ini kan adalah suatu lembaga independen yang dimana mereka bisa menindaklanjuti proses hukum, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka kasus korupsi. Nah, ketika kita melihat realitas di Indonesia, pelaku korupsi di Indonesia ini adalah rata-rata termasuk pejabat publik, kemudian pihak-pihak yang ada di pemerintahan. Bahkan tidak jarang yaitu beberapa anggota-anggota DPR yang juga melakukan konsep dari korupsi tersebut. Nah, maka dari itu kemudian banyak sekali penolakan-penolakan dari pihak masyarakat, kemudian masyarakat juga sempat melakukan demonstrasi dan juga sempat melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan beberapa hal-hal tersebut menjadi dinamika yang sempat mewarnai proses politik dari revisi Undang-Undang KPK tersebut. Dan pada akhirnya terlepas dari penolakan KPK, menurut Mahkamah Konstitusi, pembentukan dari revisi Undang-Undang KPK ini dinilai telah memenuhi pasal 96 ayat 2 Undang-Undang P3. Demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh moderator selanjutnya yaitu Yonatan. Dipersilakan. Mohon izin kepada moderator. Ya, dipersilakan. Untuk menambahkan sedikit dinamika proses politik, tadi ada yang ketinggalan bahwa
Mahkamah Konstitusi sudah ada memberikan rekomendasi karena ini judicial review-nya bukan materi mereka, kalau nggak salah prosedural mereka. Apa yang satu lagi? Mereka bukan yang isinya, bukan substansinya. Nah, Mahkamah Konstitusi sudah mencoba memperbaiki dan merekomendasikan itu, tetapi tidak ada susulan, tidak ada gugatan susulan. Jadi pada akhirnya ya sah-sah saja undang-undang yang revisi ini. Sekian adalah penambahan. Baik, terima kasih Ali atas penambahannya. Dipersilakan kepada pemateri selanjutnya. Slide selanjutnya. Saya ke slide selanjutnya. Baik, mengenai kontestasi. Revisi UU KPK yang disahkan tahun 2019 memunculkan kontroversi besar. KPK yang sejak awal dibentuk sebagai lembaga independen untuk menangani kasus korupsi besar dianggap mengalami pelemahan melalui revisi ini. Perubahan penting yang memicu perdebatan antara lain pembentukan Dewan Pengawas, kewajiban izin penyadapan, perubahan status pegawai KPK menjadi ASN, serta pembatasan kewenangan KPK dalam menghentikan penyidikan setelah batas waktu tertentu. Pemerintah dan DPR menyatakan bahwa revisi ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola KPK. Namun, banyak pihak menilai langkah tersebut justru berpotensi melemahkan independensi dan efektivitas KPK dalam berantas korupsi. Penolakan muncul secara masif mulai dari masyarakat, demonstrasi mahasiswa, hingga uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Polemik ini menciptakan dinamika sosial politik yang sangat kuat. Meski menghadapi banyak penolakan, revisi UU KPK tetap diberlakukan dan memunculkan persepsi bahwa KPK tidak lagi sekuat sebelumnya. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dipersilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih moderator. Boleh tolong digeser untuk slide selanjutnya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang aspek dinamika politik dari bagian negosiasi. Nah, proses negosiasi dalam revisi Undang-Undang KPK itu berlangsung hampir 10 tahun dan merupakan contoh nyata bagaimana sih kemudian kekuatan politik di parlemen, dinamika antar fraksi, serta hubungan eksekutif dan legislatif membentuk arah kebijakan. Nah, negosiasi pertama itu dimulai pada 2010 ketika Komisi 3 DPR itu mengusulkan revisi dan memasukkannya ke prolegnas. Jadi pada tahap ini DPR itu mengevaluasi kewenangan KPK terutama soal penyadapan. Namun KPK menolak. Kenapa? Karena menilai perubahan akan melemahkan mereka. Jadi pada tahun selanjutnya 2012 ketika pembahasannya mulai intensif, Ketua KPK Abraham Samad menyampaikan penolakan terbuka dan Presiden SBY turut menghentikan prosesnya. Jadi hasilnya seluruh fraksi di Balik sepakat tidak melanjutkan revisi. Ini menunjukkan bahwa pada periode tersebut posisi tawar KPK dan dukungan eksekutif masih cukup kuat ya untuk menghentikan agenda DPR. Nah, memasuki tahun 2015, konfigurasi politik itu berubah setelah pemilu 2014. Koalisi di DPR itu semakin stabil dan negosiasi kembali dibuka lewat usulan 45 anggota 45 anggota DPR dari 6 fraksi. Yang pertama itu ada PDIP 15 anggota, Nasdem 11 anggota, Golkar ada 9 anggota, PPP ada 5 anggota, Hanura ada 3 anggota, dan PKB ada 2 anggota. Jadi ke-6 fraksi ini tuh dapat dibaca ya sebagai blok pro revisi yang memiliki kepentingan untuk membatasi kewenangan KPK, terutama dalam penyadapan dan pengawasan internal. Nah, kehadiran 6 fraksi ini tuh membuat kekuatan pendukung revisi itu jauh lebih solid dibandingkan periode sebelumnya. Namun revisi kembali ditunda setelah muncul penolakan luas dari publik dan setelah Presiden Jokowi melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR. Nah, pada fase ini tuh terlihat bahwa eksekutif tuh masih berperan penting ya sebagai penyeimbang yang dapat mengerem keinginan legislatif. Nah, pada 2016 DPR itu kembali memasukkan revisi nih ke prolegnas prioritas. Jadi pola dukungannya tuh semakin kuat. Semua fraksi menyetujui pembahasan revisi kecuali fraksi Gerindra. Keputusannya itu hampir bulat, itu menunjukkan bahwa secara politik, keinginan mengubah struktur dan kewenangan KPK sudah menjadi preferensi mayoritas fraksi. Fraksi pendukung seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, PAN, dan Hanura itu melihat revisi sebagai momentum
untuk mengatur ulang lembaganya yang selama ini tuh bekerja tanpa pengawasan eksternal. Jadi fakta bahwa Gerindra itu menolak itu memperlihatkan terjadinya konsolidasi politik lintas partai untuk merumuskan ulang posisi KPK dalam sistem ketatanegaraan. Nah, memasuki 2017, negosiasi itu semakin bersifat politis ketika DPR itu membentuk Pansus Hak Angket KPK. Nah, dalam fase ini tuh DPR melakukan rangkaian RDPU dengan akademisi, tokoh hukum, dan berbagai organisasi sipil untuk membangun legitimasi revisi. Namun KPK beberapa kali menolak hadir dengan alasan sedang menjadi pihak dalam sidang judicial review di Mahkamah Konstitusi. Penolakan ini kemudian digunakan oleh DPR sebagai argumen bahwa KPK itu sulit diawasi dan tidak kooperatif. Secara politik, langkah itu memperlemah posisi tawar KPK yang dimana dia tuh sulit diawasi dan tawar KPK yang sulit diawasi tadi memperlemah posisi tawar KPK dalam negosiasi karena DPR itu berhasil menggeser narasi yang awalnya itu pelemahan KPK menjadi KPK itu perlu diawasi. Jadi pada momen inilah kemudian DPR itu mulai membentuk modal politik dan argumentasi publik untuk revisi berikutnya. Nah, negosiasi yang sangat krusial itu terjadi pada 2019. Jadi masa menjelang berakhir periode DPR pada September, DPR tuh tiba-tiba mengajukan revisi sebagai inisiatif DPR dan menyelesaikan pembahasan dalam waktu sangat cepat. Jadi pada tahap final ini konstelasi politik di DPR tuh sangat jelas. 7 fraksi pendukung penuh revisi itu semuanya adalah bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi. Dukungan mereka bersifat menyeluruh tanpa catatan kritis pada substansi krusial seperti penyadapan atau dewan pengawas. Jadi fraksi Gerindra dan PKS itu memberikan catatan kritis, menolak beberapa pasal yang dinilai mengganggu independensi KPK. Tetapi nggak cukup kuat nih untuk mengubah arah pembahasan. Sementara fraksi Demokrat itu tidak menyampaikan sikap resmi dalam rapat balik. Jadi meskipun beberapa anggotanya itu menyatakan keberatan di luar forum. Jadi secara politik, dukungan fraksi-fraksi besar itu membentuk koalisi mayoritas yang disebut eh, koalisi mayoritas yang absolut yang memastikan bahwa revisi itu disahkan tanpa hambatan berarti. Jadi pada fase ini pula tuh terlihat perubahan penting. Yang pertama itu adalah eksekutif tuh tidak lagi menghentikan pembahasan, berbeda dengan 2015. Ini menandai titik perubahan bahwa baik presiden maupun DPR itu berada pada posisi yang sama dalam menyetujui revisi dengan dukungan koalisi pemerintah yang besar dan tidak adanya kekuatan tandingan di DPR serta melemahnya pengaruh publik akibat proses pembahasan yang sangat cepat, hasil negosiasi akhirnya mengarah pada pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Jadi revisi itu menghasilkan perubahan besar seperti pembentukan Dewan Pengawas, kewajiban izin penyadapan, pembatasan kewenangan penindakan, dan perubahan status pegawai menjadi ASN. Jadi keseluruhan rangkaian negosiasi ini tuh menunjukkan bahwa dominasi politik DPR dan pemerintah tuh lebih menentukan dibandingkan aspirasi publik maupun keberatan KPK. Jadi sehingga arah regulasi yang ditentukan oleh kompromi elit itu bukan oleh kebutuhan penguatan pemberantasan korupsi. Baik, segitu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alia atas penjelasannya. Dipersilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai koalisi. Pada revisi UU KPK tahun 2019, banyak pihak menilai bahwa revisi ini melemahkan independensi KPK. Hal ini memicu terbentuknya koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai lembaga seperti ICW, Perludem, Pusako, PSHK, KPI, dan sejumlah LSM anti korupsi lainnya. Koalisi ini menyampaikan beberapa tuntutan utama. Pertama, menolak seluruh poin revisi yang dinilai mengalahkan KPK. Kedua, meminta agar kewenangan khusus KPK tetap dipertahankan. Ketiga, menekankan pentingnya dukungan terhadap agenda demokrasi dan pemilu yang berlangsung secara jujur dan transparan. Di sisi lain, pemerintah dianggap belum memberikan respons yang jelas terhadap kritik tersebut. Proses legislasi juga dinilai kurang transparan sehingga tekanan publik terus meningkat agar pembahasan dilakukan secara terbuka. Penolakan yang muncul bersifat luas dan mencakup aspek politik serta partisipasi publik. Ada kekhawatiran bahwa revisi ini membuka ruang kompromi yang bisa melemahkan agenda pemberantasan korupsi. Mayoritas fraksi di DPR pada saat itu mendukung revisi, meskipun ada beberapa partai seperti Gerindra dan PKS yang memberi catatan kritis, dan Demokrat yang belum menyatakan sikap secara tegas. Saya kembali ke moderator.
Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dipersilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan aspek dinamika politik yaitu konsensus. Revisi Undang-Undang KPK 2019 mengubah KPK dari lembaga independen menjadi lembaga eksekutif, di mana hal ini menjadikan KPK ini sering mengalami potensi intervensi politik dan otonomi KPK ini berkurang, di mana kewenangan KPK juga dalam penindakan tindak pidana korupsi dibatasi dengan harus meminta izin pada Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan yang menghambat kecepatan dan kerahasiaan penyelidikan, serta menurunkan efektivitas dan penindakan termasuk operasi tangkap tangan. Yang kedua yaitu status pegawai KPK yang berubah menjadi ASN, mengurangi fleksibilitas dan meningkatkan resiko politisasi personalia, di mana keputusan itu bukan diambil lagi berdasarkan kualitas, melainkan berdasarkan kepentingan kelompok atau kepentingan seseorang. Nah, yang selanjutnya yaitu Pembentukan Dewan Pengawas yang berwenang memberikan izin tindakan perubahan ini berdampak negatif pada kinerja KPK, di mana dalam penindakan tindak pidana korupsi, operasi tangkap tangan itu menurun dan kegiatan penyelidikan juga menurun, sehingga nilai-nilai kerugian negara yang diambil dari tindak pidana korupsi itu tidak sepenuhnya terkembalikan kepada negara. Selain itu, karena operasi penyelidikan dan pengawasan KPK yang menurun dan kurang transparan, sehingga akuntabilitas KPK juga tidak optimal, sehingga menurunkan kepercayaan publik kepada KPK, sehingga dukungan masyarakat melemah dan berdampak pada citra Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dea atas penjelasannya. Dipersilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang konsekuensi dari revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 ini, yang selama beberapa tahun terakhir, seperti yang kita tahu, telah menjadi salah satu isu paling krusial dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, bahwa revisi ini bukan sekedar perubahan kecil, di mana dia juga menggeser fondasi dari cara KPK bekerja. Dimulai dari strukturnya, kewenangannya, hingga hubungan KPK dengan publik. Nah, mari kita lihat satu persatu dampaknya. Yang pertama yaitu perubahan kedudukan kelembagaan. Artinya, di mana sebelum revisi KPK sendiri itu berdiri sebagai lembaga independen yang memiliki ruang gerak yang luas dan punya otonomi untuk bergerak cepat, terutama nih ketika berhadapan dengan kasus korupsi yang melibatkan para elit. Namun, setelah adanya revisi, status KPK ini bergeser menjadi lembaga negara penunjang yang masuk ke rumpun eksekutif. Nah, perubahan ini memang terlihat sederhana, namun efeknya sangat besar. Mengapa? Karena otonomi strategis KPK ikut menyempit, di mana setiap langkah sensitif yang dulu bisa diambil secara mandiri oleh KPK, kini berada lebih dekat dengan mekanisme administrasi pemerintahan. Nah, beberapa kajian akademik juga menunjukkan bahwa tingkat independensi KPK turun cukup drastis setelah adanya revisi. Singkatnya, ruang untuk bergerak cepat dan berani itu yang dulunya menjadi ciri khas dari KPK tidak lagi sekuat sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu kita masuk ke ranah penindakan. Nah, revisi undang-undang ini memberikan aturan baru di mana setiap tindakan seperti penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan harus mendapatkan izin dari Dewan Pengawas. Nah, hal ini terdengar seperti mekanisme kontrol, tetapi dalam praktiknya proses ini justru mengubah gaya kerja KPK secara signifikan. Misalnya, dalam dunia investigasi, kecepatan dan kerahasiaan itu merupakan dua hal yang nggak bisa ditawar. Penambahan prosedur seperti penambahan prosedur berarti menambah adanya potensi penundaan. Nah, dengan contohnya jika kita lihat pada
2018 KPK mampu melakukan 30 operasi tangkap tangan yang jumlah itu turun drastis menjadi hanya 5 OTT pada tahun 2024. Nah, penurunan tajam seperti ini menggambarkan betapa kewenangan operasional KPK benar-benar terdampak. Yang ketiga, yaitu perubahan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Nah, perubahan ini tanpa administratif. Namun, konsekuensinya itu sangat praktis. Maksudnya, yaitu sebagai ASN, pegawai KPK ini harus mengikuti aturan birokrasi yang sama dengan lembaga pemerintah lainnya, yang dimana hal ini membuat fleksibilitas KPK semakin berkurang, terutama dalam menjaga tim penyelidik yang selama ini terkenal solid dan profesional. Dengan begitu, resiko politisasi jabatan juga menjadi lebih besar, karena mekanisme mutasi dan promosi kini berasal dari sistem yang lebih hierarkis. Nah, beberapa kajian juga menyebutkan bahwa perubahan status pegawai merupakan salah satu faktor utama dalam melemahnya kapasitas investigasi KPK setelah 2019. Yang keempat yaitu isu Dewan Pengawas. Yang secara konsep, Dewan Pengawas ini dihadirkan untuk memperkuat akuntabilitas. Namun, dalam implementasinya tidak berjalan sesederhana itu. Dewan di sini hanya berfungsi sebagai mengawasi etik. Maksudnya Dewan di sini disebutkan bahwa dia tidak hanya mengawasi etik, namun juga memegang fungsi izin tindakan penegakan hukum. Nah, hal inilah yang membuat perannya begitu menentukan. Bahkan artinya proses perizinan yang lambat, tertutup, ataupun menimbulkan keraguan soal netralitas, maka Dewan Pengawas bisa merubah menjadi hambatan, bukan menjadi penguat. Lalu sejumlah analisis juga menyatakan bahwa tanpa pengawasan baik terhadap Dewan Pengawas, mekanisme ini beresiko mengurangi efisiensi KPK secara substansial. Nah, yang kelima yaitu dampak pada kinerja penegakan hukum. Indikator-indikator penindakan turun seperti jumlah penindakan, penuntutan, frekuensi OTT, hingga nilai kerugian negara yang berhasil dipulihkan, seperti yang berdasarkan data ACA Assessment, di mana memberikan gambaran yang cukup tegas, yaitu skor independensi KPK yang turun dari 83% pada tahun 2019 menjadi hanya 28% pada 2023. Selain itu, penurunan di dimensi penegakan hukum dan kerjasama antar lembaga juga mengikuti tren yang serupa. Nah, angka-angka ini kemudian menunjukkan bahwa perubahan di level struktural dan prosedural benar-benar memengaruhi kerja investigatif KPK. Nah, selanjutnya yaitu dampak terhadap akuntabilitas dan transparansi. Revisi ini sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas melalui kehadiran Dewan Pengawas. Namun, kenyataannya prosedur yang semakin panjang justru mengurangi kelincahan dalam operasional KPK, di mana pengawasan terhadap Dewan sendiri juga belum kuat, sehingga kontrol yang dihasilkan dapat bersifat simbol saja. Nah, ketika izin dan birokrasi terlalu dominan, maka penindakan korupsi yang membutuhkan kecepatan menjadi terhambat. Nah, poin terakhir yaitu penurunan persepsi dan legitimasi publik KPK, di mana gelombang protes awalnya muncul sejak undang-undang ini disahkan, karena masyarakat menilai bahwa KPK ini semakin dilemahkan. Persepsi negatif ini bukan hanya sekedar opini publik, namun dia juga berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap kemampuan KPK bertindak independen. Nah, kepercayaan yang menurun artinya dukungan sosial dan politik bagi KPK juga ikut menurun. Padahal modal politik ini sangat penting agar KPK bisa melakukan tindakan pencegahan dan penindakan, termasuk yang kontroversial dan menyentuh aktor-aktor kuat. Nah, tanpa adanya dukungan publik, ruang gerak dari KPK itu menjadi lebih sempit dan keberanian lembaga ini untuk mengambil keputusan itu semakin menurun. Nah, dampak ini juga tidak hanya bersifat domestik, di mana persepsi menurunnya independensi KPK juga dapat memengaruhi kerjasama internasional dengan lembaga anti korupsi di luar negeri, serta persepsi investor terhadap tata kelola pemerintah di Indonesia, yang dengan kata lain penurunan legitimasi publik tidak hanya melemahkan KPK, tapi juga mempengaruhi kredibilitas Indonesia secara global dalam isu pemberantasan korupsi.
Jadi, dari keseluruhan pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa revisi Undang-Undang KPK membawa konsekuensi yang besar, bukan hanya pada struktur ataupun aturan, namun juga pada bagaimana KPK sebagai lembaga anti korupsi. Independensinya memang melemah, kewenangan penindakannya lebih terbatas, birokrasi bertambah, dan kepercayaan publik yang menurun. Nah, revisi ini pada akhirnya mengubah wajah dari KPK yang awalnya terseminkan sebagai lembaga yang gesit, independen, dan progresif, malah menjadi lembaga yang lebih birokratis dan kurang bebas dalam bergerak. Nah, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya kepada Nadila. Dipersilakan kepada pemateri selanjutnya. Baik, sampailah kami pada akhir sesi presentasi. Maka dari itu, sebagai tindak lanjut dari rangkuman dari presentasi kami, pada awalnya berbagai dinamika yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk bisa mengakuisisi revisi Undang-Undang KPK ini seperti judicial review. Nah, di awal para pemohon itu melakukan uji material, bukannya uji formil. Nah, maka dari itu kemudian rekomendasi dari pihak Mahkamah Konstitusi menunggu ya. Terbalik. Uji formil duluan, mereka tidak ada uji material. Ya, maaf para teman-teman yang lain. Jadi para pemohon itu melakukan uji formil, bukannya uji material. Kemudian dari pihak Mahkamah Konstitusi menunggu konfirmasi kembali dari pihak pemohon, namun karena tidak adanya konfirmasi kembali untuk melakukan uji material, maka dari itu permasalahan dari revisi Undang-Undang KPK ini dinilai sudah selesai. Baik, demikian presentasi kami terkait revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019. Maka kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kekurangan informasi, karena kami sejatinya mencari informasi secara faktual, kemudian mencari dari berbagai sumber, namun terkait dengan revisi dan penyusunan undang-undang itu, kami melihat sedikit atau minimnya informasi yang telah kami dapat. Baik, demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.